Hai. Uh, Welcome back to From Zero to Hero podcast. Di podcast kali ini, gue nggak sendirian. Gue bersama teman gue. Salah satu teman gue yang kerja di tempat bareng sama gue di Tokopedia. Yang punya cerita unik, yang punya banyak cerita-cerita yang menarik bisa kita ulik dan bisa kita ambil semua experience dia untuk kita belajar dan bisa kita implementasikan ke hidup-hidupnya kita. So, kita langsung aja. Ko Dandis Jatmiko, Engineering Manager at Tokopedia. Halo, Ko. Hai Andrian, how are you? Baik. Gimana Ko di sana? Ya beginilah. Ya semua tahu kena COVID ini kan, jadi kayak not really bad, but ya semuanya oke lah. Masih aman semuanya lah. Masih aman lah ya 2020 nih. Masih aman. Ya memang 2020 nih unik banget. Ya belajar banget lah dari 2020 di penghujung akhir tahun ini. Gimana kalau 2020 nih kok ceritanya di sana? Apalagi WFH kita kan ya. WFH ini sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, itu awal-awal sucks banget sih. Ini kalau mungkin kalau udah masih engineer, masih software engineer atau senior software engineer gitu, kalau kerja mah enak. Maksudnya kalau WFH malah lebih enak, bisa lebih fokus gitu. Tapi kalau kerja level manajemen atau kerja level yang apa, hanya meeting doang, kan IM, engineering meeting. Engineering manager, engineering meeting, Cuk. Ya, itu kan hanya meeting ya, ketemu sama orang dan kawan-kawan. Itu bakalan lebih susah sih. Komunikasinya, cara kita menyampaikan pendapat, diskusi, learning, dan kawan-kawan susah banget sih. Tapi dari sana kita belajar banyak, belajar mengenai kayak kalau ketemu orang tuh dihargai banget gitu. Karena apa? Kalau udah gak ketemu orang kayak sekarang kayak, wah susah banget ya ternyata ya. Dapetin waktunya orang lain ya gitu. Gitu sih tahun ini. Susah ya kalau di level manager gitu ya. Soalnya kan kita harus kita biasanya ngobrol sama orang secara langsung kan. Tapi karena COVID ini jadi harus lewat Google Meet dan segala macamnya ya. Komunikasi. Benar. Tapi sama kayak waktunya tuh lebih back to back meeting gitu sih kan. Ini benar-benar melelahkan banget. Awalnya benar-benar melelahkan banget. Tapi lama-lama ya karena misalnya kalau ada masalah ini solusinya kayak gini nih. Oh kalau meetingnya back to back, gimana cara mengakalinya supaya kita nggak lelah? Kayak gitu. Lama-lama bisa aman-aman aja. Menarik. Setuju sih. Apalagi belakangan ini juga gue jarang banget kan kemana-mana kita. Maksudnya kita harus stay at home di rumah dan segala macamnya. Jadi kita tuh kayak lebih ke prospek ke diri sendiri, fokus kepada diri sendiri sih. Memang walaupun 2020 memang banyak hal yang buruk ya, kayak banyak yang layoff pekerjaan, tapi untung di Tokopedia nggak ada layoff ya. Kerennya itu, keren banget sih, bisa nggak ada layoff dan segala macamnya. Cuman Tokopedia sendiri mengutamakan karyawannya sendiri ya memang sih. Enaknya di Tokopedia kayak gitu. Mantap sekali Tokopedia. Karena dari gua sendiri pun 2020 awalnya memang kayak yang lu bilang sucks banget. Tapi setelah berjalannya waktu, gua merasa kayak banyak hal yang gua harusnya sudah plan di 2020 kan hampir hancur semua. Tapi ketika ada 2020 ini, ada COVID ini, jadi banyak plan-plan yang gua ubah. Sehingga muncullah kayak podcast ini, terus gua jadi lebih banyak belajar. Contohnya seperti itu. Jadi menurut gue nggak ada hal buruk sih di maksudnya di setiap hal buruk pasti ada hal baik di antara hal buruk tersebut. Jadi kayak ada dua sisi koin gitu loh. Benar. Mungkin 2020 ini mengajarkan kita untuk step back untuk nge-review hidup kita. Kita di Jakarta tuh biasa dengan kayak wah semuanya harus cepat nih, cepat. Kita lupa dengan keluarga kita lupa dengan kesehatan kita. Nah, tapi di 2020 ini kita dipaksa untuk step back tadi sih. Jadi kayak aku lebih banyak meluangkan waktu sama keluarga. Aku quality time sama teman-temanku di kosan misalnya gitu. Atau aku banyak masak. Atau misalnya aku kayak banyak hal lain sih. Banyak banget di 2020 ini. Benar.
setuju banget sih. Nah, kita back to the topic. Kan Koko ini seorang yang pernah masuk ke Tokped dan punya cerita, pasti sebelum masuk Tokped punya cerita yang unik nih. Boleh ceritain nggak kok? Kira-kira gimana sih Koko bisa masuk Tokped? Terus perjuangan Koko kayak gimana dulu waktu kuliah dan segala macamnya sih? Kalau masuk Tokped sendiri, percaya nggak percaya kalau aku masuk Tokped itu iseng-iseng sebenarnya. Iseng dalam artian gini lihat. Bener, ini kisah beneran, dan yang interview masih ada di Tokped ya kalau kamu mau nanya. Jadi aku dulu nemenin temanku ke ITS. ITS tahu kan ya, salah satu universitas di Universitas Negeri di Surabaya. Itu ada kayak interview. Jadi aku nemenin temanku doang. Aku tuh udah dapet kerjaan di Jakarta di salah satu survey house yang lumayan ternama. Cuma anak aku nemenin temanku datang, ada dokumennya. Kok uniknya nih? Aku teman-temannya udah bilang, ini pasti nggak bakalan masuk ini perusahaan besar, oke lah, baru dapat investasi gitu. Nah, aku sendiri pun juga, pasti nggak masuk lah. Tapi ada satu orang ini kurang aja nih, udah nyoba aja lah, bakal masuk, iseng-iseng aja. Jadi 4 orang, aku masuk semuanya, aku ikut daftar. Nah, dari 4 orang itu, dari tes tulis, ternyata yang lolos cuma aku doang. Untuk tes itu. Terus? Makanya yang lain tuh ngomongnya nggak niat, asal-asal jawab. Tapi aku dijebak, aku nggak niatin tulisnya, tak niatin, jawab semuanya. Ternyata waktu di interview tanya, apa motivasi kamu masuk dokumennya interview? Ya udah, aku jawabnya iseng. Ketawa semua. Serius pas interview jawab itu? Astaga. Bener-bener jawab iseng gitu aja. Ketawa semua dari HR-nya, dari interviewnya di bahasa software engineer-nya. Itu ada interview aku kan. Mereka semua ketawa. Tapi entah kenapa kok mereka senang dengan jawaban itu, aku juga nggak tahu. Ya mungkin ini namanya hoki kan ya. Iya, mungkin hoki sih. tapi keren sih. Maksudnya dengan cerita yang, maksudnya dengan iseng aja kita bisa sekeren itu masuk ke Tokped ya, benar nggak sih? Tapi definisi hoki yang tadi aku bilang hoki secara latihan ya. Menurut aku gini, hoki itu ada campur tangan antara kesempatan ketemu dengan persiapan. Sebelum aku udah interview teman-teman lain dan aku udah siap gitu. Aku udah siap dengan CV-ku, aku udah siap dengan pengalamanku sebelumnya. Terus aku juga udah siap dengan tes mengenai programming dan nyaman-nyaman. Jadi aku udah siap dulu. Nah, ada kesempatan datang ketemu dengan persiapanku dan mereka juga suka dengan kita, yaitu namanya hoki mungkin. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada kesempatan datang, ya kita coba aja udah. Kenapa kok aku milih dokumen ini ya? Karena sebenarnya aku belajar mengenai visi misinya dan aku suka. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai benefit dan nyaman-nyaman lebih oke di dokumennya sih. Dan aku lihat juga prospeknya ke depannya dokumennya bakalan malah gini. Temanku dulu yang bilang, dokumennya paling berapa sih gaji? Atau dokumennya lu dapat apa sih? Tapi ya nothing tulus aja udah. Gitu sih. Itu untuk pengalaman aku interview kapan dari. Iya. Menarik. Kemarin tuh aku juga ini sih, masuk Tokped kan juga pertama kali karena gue juga dari tempat yang Pekanbaru ya, tempat yang dimana jauh banget dari Jakarta ya. Jadi gue tuh juga mikir, gue pengen coba deh, maksudnya iseng-iseng coba masukin Tokped gitu. Pas itu intern gue, cuman karena gue dibantu sama kawan gue juga, nanyain ke intern di sana ada masuk atau enggak, ada lowongan atau enggak. Jadi gue ya coba-coba aja, karena mungkin bener yang kata Kau Danis tadi, hoki itu lebih ke arah kesempatan sama kesiapan kita gitu. Gua dari waktu Pekanbaru gue sendiri pun, gua ada latihan beberapa algoritma tentang masalah competitive programming dan segala macamnya. Sehingga ketika ada sebuah kesempatan yang gua pengen coba masuk ke Tokped internship di sana, gua pun udah siap gitu, menerima semua challenges yang ada gitu. Tapi menarik sih. Menurut Koko nih, kan Koko kalau gue lihat dari LinkedIn-nya, Koko lu kan dari alumni Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, bener nggak sih? Benar-benar, itu salah satu sekolah swasta. Jadi kalau orang-orang Surabaya kalau kenalnya kayak, IT di mana ya? Pasti ke STTS sih, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya gitu. Benar-benar. Kalau boleh tahu nih, kira-kira yang dipelajari di sana, kira-kira yang bakal kepake nih di Tokped nih, karena kan udah EM nih kan, di level EM. Itu kira-kira apa ya kok? Jadi gini, aku jelasin dulu backgroundku di STTS ya. Jadi kalau di STTS aku dulu ngambil major, kalau udah semester akhir ada major, ada computer science, ada
web platform, kalau nggak salah ada software engineering dan nyawan-nyawan. Sebenarnya kalau di Tokopedia sendiri itu lebih ke arah software engineering-nya, software development-nya gitu, SE gitu. Tapi aku dulu karena aku suka dengan computer science, computer vision, machine learning dan kawan-kawan, aku ambil yang machine learning dan kawan-kawan itu. Oke. Gitu. Nah, jadi waktu masuk Tokopedia, aku kaget. Apa yang aku pelajari itu background-nya beda. Tokopedia itu mengenai software engineering banget kan, mengenai kayak gimana kita ajar development-nya fast, tapi dengan kualitas tinggi. Itu salah satunya. Nah, tapi computer science itu beda. Itu kayak mengenai research mengenai gimana caranya komputer bisa mengenali wajahku, atau gimana caranya komputer bisa belajar, kayak gitu. Oke. Nah, tapi enaknya dari HTS adalah yang ini nanti pembedaan background ya. Jadi waktu aku masuk Tokopedia, benar-benar harus belajar banyak banget mengenai ilmu yang di software engineering. Tapi bukan berarti ilmu yang di computer science dan SHS selama ini nggak berguna sama sekali. Enggak sih. Kalau di SHS itu yang aku pelajari, yang paling aku dapat adalah mengenai mentalnya. Kita mental dibentuk pertama. Kedua, mengenai pola pikirnya gimana. Ketiga, mengenai persiapan kita untuk menghadapi ujian gimana. Yang paling penting adalah bisa bekerja di bawah tekanan. Itu menurut aku poin-poin yang penting. Dan gunanya kuliah untuk apa? Ya pastilah kalau kita kuliah di dunia IT, basic ilmunya pasti ada dong. Maksudnya benar. kayak basic programming itu masih dipakai banget. Tapi yang paling aku dapat dari STS adalah yaitu pola pikirnya gimana, cara kita mengatasi masalah gimana, cara kita bekerja dalam tekanan gimana. Karena memang di STS kita ngajarin kerja di bawah tekanan juga sih. Kayak gitu. Kira-kira kalau pola pikir yang perlu diketahui itu kayak gimana kok? Kalau dari yang Koko sekarang pakai gitu. Pola pikir yang perlu diketahui itu kayak jangan berhenti belajar sih. Maksudnya kalau kita udah dapat suatu ilmu, maksudnya misalnya kayak udah dapat ilmu algoritma A misalnya ya. Ya jangan cuma puas dengan itu doang. Lo harus bisa cari ilmu yang lain lagi. Makanya gimana A ini bisa berkembang lebih lanjut dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Itu salah satu pola pikir yang aku pahami juga sih. Terus yang kedua juga pola pikir mengenai ya rasanya sih. Jadi kalau udah nggak nemu solusi suatu jawaban, ya itu kreativitas kamu, gimana caranya kamu bisa menemukan solusinya. Entah kamu kerja mati-matian atau kerja mati-matian, entah kamu kayak usaha sampai menemukan jawabannya entah dari Google, atau kamu kontak temanmu yang lama, atau mencari relasi yang baru. Ini gimana caranya kreativitasmu untuk menemukan suatu jawaban dan solusi tadi. Lebih ke arah konsisten sama persisten sih kan. Itu yang aku lakukan selama ini gitu. Ya SNS punya gitu. Itu membantu aku supaya aku konsisten dan persisten juga untuk mencapai sesuatu. Mantap. Soalnya aku juga ini kan, gue kan tadi yang udah gue bilang kan gue juga di Pekanbaru kan, dimana tempatnya tuh kuliahnya tuh Politeknik Kalteks Riau, yang mungkin lu sendiri pun nggak tahu itu kuliah di mana kan. Cuman menariknya adalah lu di sini gua itu karena basicnya itu cuman tahu algoritma yang mungkin sama kayak lu, computer science gitu. Jadinya pada saat gua masuk Tokped pun gue bener-bener nggak tahu apa-apa, nggak tahu cara pakai Git, nginstal Linux aja nggak tahu. Ini saksi hidupnya, bapak ini saksi hidupnya. Yang bener-bener gue nggak tahu apa-apa gitu. Tapi gimana ya? Menurut gue nggak ada yang, menurut gue sih, kalau memang dari yang Kodanis bilang, kita tuh harus punya mindset di mana kita tuh harus terus belajar gitu. Kita tuh harus terus berkembang gitu. Walaupun kita tuh dari tempat yang mungkin kuliah yang tidak terlalu terkenal seperti BINUS dan lain-lain, tapi jangan sampai kayak itu jadi insecurity kita. Karena tempat yang nggak terlalu dikenal pun menurut gua itu tuh bisa ngejar asalkan kita punya niat gitu. Ada konsisten dan persisten yang seperti Kodanis bilang. Benar banget. Ini menurut aku ya, kampus itu tidak menentukan 100% kesuksesan kamu. Yang menentukan kesuksesan kamu itu kamu sendiri. Kamu mau belajar apa enggak? Keren. Menurut aku pribadi pun, maksudnya gini, kampus itu membantu kita, memfasilitasi kita, memberikan kita ilmu. Tapi ke depannya mau ngapain ya, kamu sendiri yang menentukan. Maksudnya, oke lah, kampusmu di UI, kampusmu di Harvard misalnya. Kalau kamu mabuk, kalau kamu sendiri nggak niat,
Ya nggak bisa pastian. Tapi kalau Iya, iya. kamu biasa aja, tapi kamu punya kemampuan untuk belajar, bukan kemampuan ya, kemauan untuk belajar lebih, ya itu pasti bakalan bisa lebih sukses daripada yang lain-lain sih. Gini, Hmm. sekarang itu sebenarnya kalau kamu mau belajar, itu nggak perlu kampus nih. Kamu Iya, belajar di benar. internet aja Benar. bisa. Setuju, Cuma setuju, kampus setuju. yang membantu kita, memberi kita ilat, dan kampus juga gini, gunanya kuliah menurut aku bukan mengenai kayak, oh habis lulus dapat kerjaan. Enggak sih. Gunanya kuliah adalah pertama, membentuk pola pikir. Orang yang udah kuliah sama nggak kuliah, pola pikirnya beda. Iya, Itu benar, yang benar, benar, paling benar. penting. Kedua, itu nambah relasi. Ketiga, ya itu tadi apa namanya itu bisa bekerja di bawah tekanan sih. Kalau kuliah kan Hmm. banyak tugas, banyak lain-lain. Kalau depan tuh Iya. ada praktikum. Dan kita tetap biasa dengan belajar. Itu yang Hmm. membiasakan suatu pola yang bagus aja di kuliah itu. Hmm. Dan Hmm. memberikan basic-basic ilmu. Tapi kalau di dunia kerja, ya kembali ke dirimu sendiri. Kalau kamu nggak niat, ya nggak bakal lolos. Walaupun kamu jual satu di kampus itu ya Iya, iya, iya. bullshit lah. Menurut aku kayak gitu sih. Benar, benar, benar. Karena kuliah tuh menurut gue juga gitu sih. Nggak terlalu kayak lu mau kuliah di UI tapi lu kuliah di Harvard mau di manapun yang terkenal tapi lu sendiri nyatole, lu sendirinya mabuk gitu. Hmm. lu nggak bakal bisa sukses gitu kecuali dari diri lu ada improvement setiap harinya gitu. Kayak contoh salah satu kisah yang menurut gue menarik, gue baru baca satu buku biografinya Iman Usman. Dia tuh dari SMP udah kayak apa ya, udah kayak punya niat untuk belajar terus berkembang. Padahal dia dulu di tempat sekolahnya itu di Padang gitu, yang dimana kayak komunitas pembelajaran tuh nggak ada, komunitas untuk leadership juga nggak ada. Tapi dia punya inisiatif untuk membangunnya gitu. Sekarang Iman Usman itu tuh salah satu CEO Ruang Guru yang menurut gua bagus banget sih, banyak pelajaran yang gue bisa ambil dari bukunya dia. Karena dia punya yang gue bilang itu, punya niat, punya konsistensi, dia punya tujuan goalnya. Walaupun dia kuliah di UI, tapi karena dirinya itu ada niat, jadinya bisa jadi sukses sih. Benar sih, benar. Setuju Ya, banget. itu kan ya. Makanya ini kamu coba buktikan dari kampus yang biasa, dari kota yang nggak ada yang tahu, kamu bisa sukses di Jakarta. Jadi Nah, kamu buktikan mantap. bahwa sebenarnya itu faktor kesuksesan. Memang kita perlu akui ya, orang-orang kalau udah kaya, punya privilege, itu mereka bakalan jauh lebih gampang sukses. Tapi Iya, bukan berarti kita benar. juga nggak bisa sukses gitu loh. Kita Iya, pun bisa kalau kita punya niat konsisten sama konsisten. Aku percaya itu sih. Gitu. Ya, benar. kamu dari bukan yang siapa-siapa, sama kayak podcastmu ini kan, from Iya, apa zero to hero ya. Ya iya, kamu iya. buat siapa-siapa sekarang, tapi buktikan 10 tahun lagi, kamu punya impact yang besar pada sesamamu, kamu punya impact yang besar sama Indonesia misalnya gitu. Itu cita-cita aku Mantap. pribadi juga sih. Gitu. Keren. Mantap. Semoga bisa dan ya, semoga bisa membantu orang-orang dan ya bisa share hal-hal baik lah, sebarin hal-hal positif lah ke orang-orang. Benar. Ya, mantap.